Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Tauhid Robani yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kami kembali menyiarkan program Bincang-Bincang Tauhid edisi khusus spesial Ramadan. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah sangat menanti-nantikan program Bincang-Bincang Tauhid ini. Untuk itu, mari sama-sama kita simak dan kita saksikan. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan kepada kami Ustaz. Malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berbincang-bincang Tauhid Ustaz. Baiklah Ustaz, saya ada sedikit mempertanyakan Ustaz. Ini mengenai Tauhid Ustaz. Apakah itu Tauhid itu Ustaz? Mengapa kita wajib belajar ilmu Tauhid Ustaz? Sementara ilmu Tauhid itu fardu ain, wajib ya Ustaz. Apa yang makna bisa kita ambil Ustaz dari belajar ilmu Tauhid ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Jul dan Pak Sodikin. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa bincang-bincang tentang Allah, tentang agama, dan tentang diri kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita. Kata Allah itu, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah itu maknanya universal, menyeluruh atau totalitas. Kalau kita disuruh oleh Allah masuk ke dalam Islam itu secara kafah, universal atau totalitas, itu maknanya apanya Islam yang kita masuki. Yang kita masuki dari Islam itu tentu adalah ilmunya. Amanah ilmu Islam yang kita masuki secara utuh, secara totalitas, atau secara kafah, atau menyeluruh. Ada 3 ilmu Islam itu yang wajib kita pelajari dalam kehidupan ini. Yang hukumnya adalah fardhu ain, seperti yang Pak Jul sampaikan tadi. Yang pertama, ilmu Islam yang kita masuki itu secara kafah, itu yang disebut namanya dengan ilmu syariat fikih. Yang kedua, itu namanya ilmu tarikat tasawuf. Dan yang ketiga namanya ilmu hakikat tauhid. Jadi, apabila kita telah sempurna, kita pedalami, kita kaji dan kita pahami ketiga ilmu tadi, ilmu syariat fikih, ilmu tarikat tasawuf, ilmu hakikat tauhid, barulah kita sampai kepada ilmu ma'rifat hikmah. Jadi, ilmu ma'rifat hikmah ini adalah buah daripada ilmu syariat, tarikat, dan hakikat. Buahnya itu adalah ilmu ma'rifat. Nah, sekarang bagaimana cara kita memahami ilmu syariat, tarikat, hakikat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kemana ranahnya? Yang pertama, ilmu syariat fikih itulah yang disebut namanya pakaian bagi tubuh jasmani. Jadi bagaimana tubuh jasmani kita ini tertatah dengan baik, tertuntun dengan baik, terikat dia dengan aturan-aturan Allah, maka hiasilah tubuh jasmani kita itu dengan ilmu syariat fikih. Makanya ilmu syariat fikih itu dia berbicara tentang hukum halal, haram, sah, batal. Mana yang diridhoi, mana yang dimurkai, mana yang disuruh dan mana yang dilarang. Karena pada ilmu syariat fikih itu di situ pula lah kita mampu memandang dan melihat namanya sifat jamalullah yang ada pada tubuh ini. Makanya kita ketika kita berzikir, disitulah kita mengucapkan namanya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ranahnya ditujukan kepada tubuh ini. Karena tubuh inilah tempat memandang sifat jamalullah, keindahan atau keindahan Allah. Di situ kita mengatakan alhamdulillah. Makanya setelah kita habis sholat, kan kita berzikir tuh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi pada tubuh ini, karena di tubuh ini adalah tempat memandang sifat jamalullah, keindahan dan keelokan Allah, disitulah letak rahasianya kita memuji dengan ucapan alhamdulillah. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah ilmu tarekat tasawuf. Ilmu tarekat tasawuf itu adalah pakaian bagi hati. Iya, Ustaz. Ya. Karena di ilmu tarekat tasawuf itulah tempat kita memandang namanya sifat kamalullah, Kamal. kesempurnaan Allah. Iya, Ustaz. Jadi memandang sifat kamalullah, kesempurnaan Allah itu letaknya pada ilmu tarekat tasawuf yang ranahnya pada hati. Jadi hiasilah hati kita ini ya dengan ilmu tarekat tasawuf, karena di hati itu tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Makanya ketika kita berzikir, disitulah kita makomkan, kita tujukan atau kita alamatkan zikir itu dengan menyebut kalimat subhanallah. Jadi subhanallah itu di hati ranahnya itu. Makanya hati itu bagaimana dia tetap bersih, bagaimana tetap dia suci, ya karena di hati itu tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Oleh karena itu ilmu tarekat tasawuf itu adalah pakaian bagi hati. Supaya hati kita itu ada sifat sabar, ada sifat ikhlas dan sifat ridho tadi, sifat tadaruk, sifat pemaaf, pengasih dan penyayang. Itulah namanya tidak cukup kita memahami ilmu syariat saja, ilmu fikih pada tubuh, ya. Bagaimanapun eloknya tubuh ini, bagusnya batang tubuh ini, ibadah dan ketaatannya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau hatinya kafir kepada Allah, hatinya masih ada sifat dendam, amarah, maka ibadah yang diperbuat oleh anggota tubuh ini menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Makanya bagaimana tubuh kita ini bagus dengan ilmu syariat fikih, diperbagus pula lah bagian dalam daripada tubuh kita itu adalah hati. Maka bungkuslah, berilah pakaian hati itu dengan ilmu tarekat tasawuf itu, supaya batang tubuh ini setiap ibadah yang dilakukannya ada sifat tawaduk dan tadaruknya. Itu yang kedua, makanya wajib dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah ilmu hakikat tauhid. Ilmu hakikat tauhid itu adalah pakaian bagi ruh. Karena di ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah. Sifat jalalullah itu adalah sifat kebesaran Allah. Kalau tidak ada ruh melepaskan akang cangkangnya, tak ada kebesaran Allah lagi pada tubuh itu, maka disitulah dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tempat memandang sifat jalalullah itu pada ruh tadi. Jadi bagaimana ruh itu tidak berbuat syirik, tidak menjadi musuh Allah dia, maka perlulah ruh itu diberi pakaian. Pakaian bagi ruh itu yang disebut namanya ilmu hakikat tauhid. Karena di situ tempat kita memandang kebesaran Allah itu. Jadi apabila ilmu syariat fikih yang sudah sempurna pada tubuh, ilmu tarekat tasawuf yang sudah elok, rancak, bagus pada hati, ilmu hakikat tauhid juga sudah menyinari namanya ruh kita ini atau jiwa kita, maka barulah kita mendapatkan namanya ilmu ma'rifat hikmah. Jadi untuk mendapatkan ilmu ma'rifat itu tanggalnya syariat. Syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, barulah kita sampai kepada ma'rifat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu ma'rifat, atau namanya ilmu laduni, atau namanya ilmu hikmah, maka dengan ilmu ma'rifat tadi, barulah terbuka rahasia-rahasia diri kita ini. Rupanya, rahasia diri kita itu tiada lain adalah tempat memandang wujud kenyataan diri Allah itu. Nah, disitulah dikatakan al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Makanya kita wajib mempelajari, mendalami, memahami dan mengamalkan serta membuktikan ketiga ilmu itu. Jadi kita mengenal Allah. Ya, mesti ketiga-tiga ilmu itu mesti dipelajari supaya kita mendapatkan namanya buahnya. Ya, kalau dibahasakan begini itu Pak Sodikin, Pak Jul. Kalau kita buat contohnya sebuah durian. Kalau bolehlah Ustaz bertanya sama Pak Jul dan Pak Sodikin. Pak Sodikin dulu orang yang arif.
Pak Sudikin beli durian, sebenarnya hakikat yang sebenarnya yang dibeli daripada durian itu apanya? Ya, isi dan sudah barang tentu rasa yang ingin dinikmati, Ustaz. Ya Alhamdulillah. Jadi yang kita beli dari durian itu yang sebenar-benar itu adalah rasanya. Namun bagaimana untuk mendapatkan rasa? Untuk mendapatkan rasa tadi itu, makanlah isinya. Kan gitu? Untuk makan isinya tadi itu, buka kulitnya. Untuk mendapatkan kulit, isi, dan rasa tadi, beli durian itu. Jadi kulitnya itu adalah syariatnya. Iya, kulit itu adalah syariatnya, isinya itu adalah torikatnya, rasa itu adalah hakikatnya. Maka dibalik daripada rasa itu barulah kita mendapatkan namanya nikmat. Jadi ilmu ini tidak boleh dipisah ceraikan. Jadi untuk sampai kita kepada Allah, mesti jalannya bersyariat. Syariat itu nampak pada tubuh, maka tubuh inilah yang kena hukum fikih, hukum syariat itu. Kemudian dari syariat kita berjalan menuju kepada tarekat. Jadi syariat itu hanya mampu menghantarkan diri kita itu kepada tarekat. Iya, Ustaz. Nah, ketika tubuh kita udah bagus ibadahnya, ya udah nampak ketakwaannya, hati kita juga diperhalus namanya dengan ilmu tasawuf. Bagaimana kita tidak ujub, bagaimana kita takbur, bagaimana kita ini tidak amarah dan sebagainya. Itu ilmu tasawuf. Bagaimanapun ibadah dan ketaatan kita itu bagus dan elok dipandang jamaah dan manusia, tapi kalau hati kita ini masih ada dendam amarah, maka itu tidak memberikan hikmah dan faedah dia di sana. Seperti itu dasarnya. Kemudian setelah dapat ilmu tarekat tasawuf, kita pelajarilah namanya ilmu hakikat tauhid. Karena ilmu hakikat tauhid itu adalah ruhnya, ya, dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Bagaimana kita ini tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi pelajarilah ilmu hakikat tauhid. Karena ilmu hakikat tauhid itu adalah pakaian bagi ruh. Kalau sudah dapat kita semuanya, baru kita mencapai namanya ilmu makrifat hikmah. Barulah terbuka rahasia tadi. Jadi itulah yang dikatakan udkhulu fi silmi kafa. Masuk ke dalam Islam secara kafa itu maknanya masuki, pelajari, dalamilah ilmu syariat fikih, tarekat tasawuf, ilmu hakikat tauhid, barulah sampai kita kepada makrifat hikmah. Inilah yang dikatakan amal yang daimun, amal yang makrifat. Makanya Allah katakan wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbika. Sesungguhnya amal soleh yang berkekalan itulah amalan yang terbaik di sisi Rabbmu. Amal yang terbaik di sisi. Amal yang terbaik. Jadi kalau kita beribadah hanya syariat saja yang kita pelajari, tarikat ditinggalkan, maka hampa dia. Atau syariat dipelajari, tarikat juga dipelajari, namun hakikat diabaikan, juga tidak ada nyawanya. Tak ada ruhnya gitu. Nah, ya, satu contoh gini. Ini HP, ya. HP ini dia bisa berdiri itu karena ada 3 tungkunya, 3 pilar tiangnya, syariat, tarikat, hakikat. Kalaulah ada tiang syariat, tarikat, dan hakikat, maka disitulah namanya HP ini dia bisa berdiri. Kokoh dia. Jadi dia berdiri di atas tiang syariat, tarikat, dan hakikat. Kalau kurang salah satunya jatuh itu. Syariatnya aja yang bagus, tarikat, hakikatnya tidak, juga jatuh dia. Jadi ketiga-tiganya ini barulah HP ini berdiri. Itu maksud Ustadz, ibadah yang kita lakukan itu mesti berdiri di atas ilmu syariat fikih, tarikat tasawuf, dan ilmu hakikat tauhid. Itulah yang dikatakan namanya amal ibadah, ketaatan yang berdiri di atas ilmu makrifat itu. Baik, Ustaz. Karena buah daripada ilmu syariat, tarikat, dan hakikat itu makrifat. Sampailah ibadah kita itu usul kepada Allah. Baik, maka wajib dipelajari. Kalau nggak dipelajari, kata Ustadz, ibadahnya sah tapi batal. Sah dalam pandang syariat, terpenuhi syarat dan rukunnya. Batal tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Itu Pak Jul. Ya, jadi Ustaz, setelah kita belajar 3 ilmu ini, syariat, tarikat, hakikat,
apakah orang itu bisa sampai kepada makrifat secara otomatis atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Jalan untuk sampai kepada Allah secara ilmunya, ketiga-tiga ini wajib dipelajari. Karena ketiga ilmu inilah wasilah untuk usul kepada Allah. Makanya ketiga ilmu ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, Makanya dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang terbaik bagi dirimu untuk kamu bisa usul kepada Allah. Ya. Itu artinya, kalaulah diri Nabi itu adalah wasilah untuk usul kepada Allah, lalu apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada umat ini? Apa yang disampaikan beliau untuk kita usul kepada Allah? Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat untuk bisa usul kepada Allah tadi, itulah ketiga ilmu tadi. Jadi Rasulullah itulah kesempurnaan syariat. Jadi sebaik-baik syariat, contohnya itu Rasulullah. Rasulullah itulah kesempurnaan tarekat. Sebaik-baik tarekat itu Rasulullah. Nah, kemudian sebaik-baiknya ilmu hakikat tauhid itu juga Rasulullah. Jadi ketiga ilmu itu sudah disempurnakan Rasul kepada kita. Maka buah daripada kesempurnaan ilmu yang disampaikan Nabi itu adalah ma'rifat tadi itu. Untuk jalan kepada Allah. Berarti secara otomatis setelah kita sempurna tiga ilmu ini kita tuntut, maka Allah akan memberikan anugerah berupa ilmu ma'rifat. Seperti itu. Iya, itu ilmu ma'rifat atau namanya ilmu hikmah. Makanya Allah katakan, yuktil hikmata mayasya wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri kepada kita ini ilmu hikmah kepada orang yang Dia pilih. Baik, sana. Wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi Allah ilmu hikmah karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah, maka itu lebih baik bagi dirinya. Jadi tidak ada orang akan mendapatkan namanya ilmu hikmah tanpa melalui namanya ilmu syariat, tarikat, dan hakikat ini. Itu jenjang dan jalannya. Ya, namun masalah hidayah dan petunjuk, ya, ada prosesnya yang Allah berikan kepada kita yang kita ambil hikmah dan iktibar. Nah, ada melalui asbab, ada melalui namanya tajrid. Nah, asbab itu melalui usaha dan ikhtiar. Dengan ibadah, dengan sholat yang wajib, yang sunnah, ditambah lagi zikir-zikir. Nah, itu dengan asbab namanya. Kemudian ada pula namanya dengan jalan tajrid. Tajrid itu Allah tarik ruhaninya untuk bisa usul kepada dirinya. Namun proses sebenarnya, apakah kita ini ditarik Allah melalui asbab untuk usul kepadanya atau melalui tajrid, kita sendiri tidak pernah tahu. Karena kita sendiri tidak pernah tahu, lalu bagaimana sikap kita dalam menyikapi petunjuk ini? Allah sudah memberikan namanya pedoman, acuan. Mana acuan dan pedoman yang telah diberikan Allah menjadi toladan dan contoh buat diri kita? Itulah Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu adalah uswah hasanah, corongnya tuh, ya, untuk bisa usul kepada Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa kita ini duduknya di hakikat, enggak. Contohnya adalah Rasulullah itu. Jadi bagaimana proses Nabi dengan proses kita umatnya? Tentu berbeda dia. Nah, kalau Nabi prosesnya dari tanazul, ya, ke tarkik. Nah, kalau kita tarkik ke tanazul, maksud Ustaz, Rasulullah itu makrifat dahulu. Makanya dikatakan araftu rabbi birabbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Begitu juga Imam Ali menyampaikan. Maknanya apa? Ya. Allah yang lebih dahulu, yang lebih awal memperkenalkan rahasia dirinya kepada Rasulullah. Allah masukkan nur rahasia dirinya ke dalam dada Rasulullah itu. Ketika nur rahasia Allah itu dimasukkan Allah ke dalam dadanya, disitulah Rasulullah itu yakin dengan isbatul yakin bahwa yang menyampaikan wahyu dan petunjuk itu memang benar, itu adalah datang daripada Allah, Rabb-nya. Maka disitulah Allah mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Maka dengan demikian, dengan sebab Allah lah hati kita ini ada mahabbah, ada rindu, ada rasa cinta dan bermanja-manja dengan Allah.
Kalau tidak ada Allah masukkan nur petunjuk itu ke dalam dada Nabi, maka tidak ada mahabbah, rindu dan bermanja-manjanya hati Rasulullah kepada Allah. Tidak ada keyakinan Nabi bahwa yang menyampaikan itu adalah Rabb-nya. Iya, Ustaz. Makanya dari makrifat. Dari makrifat turun dia kepada hakikat. Iya, Ustaz. Dari hakikat turun dia kepada torikat. Dari torikat turun dia kepada syariat. Nah, kita ini umatnya. Dari syariat kepada torikat, torikat ke hakikat, dan hakikat kepada makrifat. Ini yang disebut tanazul wa tarki. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, bagi umatnya Rasulullah itu, saya mesti makrifat dulu, baru syariat. Enggak. Karena semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasul, dan telah sempurna Rasul mencontohkan itu kepada umatnya. Jadi sambil berjalan, dipelajari ilmu fikihnya, dipelajari ilmu tasawufnya, dipelajari ilmu tauhidnya, kemudian praktekkan. Nah, jadi prakteknya itu pada tubuh kita ini. Pada tubuh, Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, apakah kita mengetahui nih Ustaz, apa kita ini asbab atau tajrid gitu Ustaz? Tentu kita harus tahu juga Ustaz, dari mana Allah tuh mengambil kita ini Ustaz, apakah dari asbab atau tajrid gitu Ustaz? Jadi secara rasio, secara logika, ya, Allah tidak pernah mematikan namanya akal pikir kita. Allah tidak pernah meremot kita. Iya, Ustaz. Berarti di situ ada hak pilih bagi kita untuk menentukan jalan hidup kita untuk bisa kita usul kepada Allah. Oleh karena itu, tetaplah kita ini bersyariat, mendalami syariat, menyempurnakan syariat, tarikat, dan hakikat. Namun di balik kita mendalami ilmu syariat, tarikat, dan hakikat itu, hakikat yang sebenar-benarnya Allah lah yang menarik ruhani kita, sehingga ruhani kita itu mau belajar ilmu syariat fikih, tarikat tasawuf, dan ilmu hakikat tauhid. Jangankan itu, kita hadir ngumpul malam ini, itu karena ditarik Tuhan rohaninya. Kalau nggak ditarik Tuhan, nggak terbetik hati kita untuk bisa ngumpul kita malam hari ini untuk bincang-bincang ini. Nah, karena Allah yang menarik, maka terlangkahkanlah kaki ini dari rumah menuju ke majelis. Ini proses tajrid. Nah, tapi ditutup dengan syariatnya. Jadi secara rasionya nampak syariatnya, secara batinnya nampak tajridnya di situ. Allah yang narik. Jadi tidak pernah lepas di situ. Nah, kalau kita ambil makna yang lebih dalam, apakah syariat kita, usaha dan ikhtiar kita akan mampu memberi bekas? Tidak. Usaha dan ikhtiar kita tidak akan pernah bisa memberi bekas. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalaulah kita ini la haula wala quwata illa billah, lalu mana yang dikatakan usaha dan ikhtiar kita? Sehingga kita bisa sampai ke sini. Nah, yang dikatakan benar-benar usaha dan ikhtiar itu sebenarnya nyatanya sifat Allah pada diri kita. Itulah yang dikatakan sebenar-benar usaha dan ikhtiar. Mana yang dikatakan nyatanya sifat Allah pada diri kita yang disebut sebenar-benar usaha dan ikhtiar, nyatanya sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu. Itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar siapa tuh? Ya Allah tuh. Ya, makanya Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kul kullu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Tetap segala sesuatu itu datang daripada aku. Aku yang menciptakan kamu, lalu aku pula lah yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Itu kenapa? Karena kudarku, karena iradat aku. Itu pemahamannya. Tadi bahasa Ustadz, kita ini tidak mampu memberi bekas. Itu bahasa memberi bekas itu bagaimana maknanya Ustadz? Kita ini tidak mampu memberikan bekas itu Ustadz. Tidak mampu memberi bekas, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, tidak bisa kita menentukan itu 100% mesti berhasil dalam pandangan ilmu kita. Itu deh, Ustaz, ya. Makanya, karena kita tidak memberi bekas dari setiap usaha dan ikhtiar kita, disitulah Allah memerintahkan kita untuk kita selalu nisbahkan, kembalikan, gantungkan dan sandarkan kepada Allah. Apa kata Allah? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Apabila sudah kamu sempurnakan usaha dan ikhtiarmu dengan akal, dengan ilmu dan usahamu. Karena usaha dan ikhtiar itu tidaklah memberi bekas kepada dirimu, tidak bisa menentukan mesti lulus, mesti sukses dan berhasil. Karena aku yang menentukan itu, aku yang memberi warna dan nilai dari setiap usaha dan ikhtiarmu, karena aku yang menentukan, aku ni Rabb. Maka kembalikanlah semua usaha dan ikhtiarmu kepada aku. Kalau sudah dikembalikan, biarlah Allah yang menyempurnakan dari setiap usaha dan ikhtiar kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak dan berbuat sesuai dengan usaha dan keinginan kamu, akan tetapi kamu bisa berbuat dan berkehendak, mesti berkehendak, berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Ini maknanya. Andai kata keinginan kita terkabul, ya, memberi bekas, bukan karena Allahnya yang mengikuti keinginan kita. Allah tak pernah mengikuti keinginan kita. Tapi semuanya itu tercapai dan terkabul karena masa dan waktu yang Allah janjikan telah sampai waktunya. Itu mesti dipahami. Jangan kita berpikir nanti salah. Oh, aku dikabul berarti Allah ikut aku. Allah mau mengikuti perintah aku. Itu berhati-hati kita. Nanti Allah jadi budak kita. Ya, berarti kita mengatur Allah lagi. Kita mengatur Allah itu. Berarti nafsu itu Ustaz. Jadi bagaimanapun usaha dan ikhtiar kita berhasil, jangan diartikan salah dan keliru. Allah mengabulkan keinginan aku berarti Allah menjadi budak kita. Jadi terkabulnya doa, terkabulnya usaha dan ikhtiar itu bukan karena Allahnya mengikuti maunya kita, tapi masa dan waktu yang Allah janjikan kepada kita sudah sampai waktunya. Disitulah letaknya Allah tuh la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah memungkiri janjinya. Jadi kalau Allah tidak pernah memungkiri janjinya, andai kata ada sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, jangan kita bersangka suudzon kepada Allah. Allah tetap memberikan yang terbaik kepada hambanya. Hanya menunggu waktu aja lagi. Menunggu waktu. Tapi jangan pula caranya itu salah dalam menyikapinya. Kalau kita hanya menunggu waktu ketetapan Tuhan, kita santai-santai aja lah, tidak perlu usaha. Ini akan menjadi orang yang apatis dia. Orang yang salah cara peserahan dirinya kepada Allah. Jadi syariat tetap dijalankan, tetap disempurnakan, setelah itu kembalikan kepada Allah. Jadi dalam bahasa kaji, sempurnakanlah syariatmu, kata Allah, maka hakikatmu aku yang menyempurnakan. Maknanya apa? Tubuhmu ini sempurnakanlah dengan syariat, dengan usaha dan ikhtiar, maka sisi batinmu aku yang menyempurnakannya. Itu rahasianya tuh. Ini terkait sedikit mundur ke belakang. Kita kan dalam mengupayakan untuk bisa mendapatkan ilmu itu tadi, yang tersaji di sini itu kan banyak, Tat. Yang apa? Yang tersaji. Katakanlah tersedia. Oh, tersedia. Tersedia itu kan banyak dari ratusan ribuan Ustadz. Kita untuk bisa mendapatkan menyaring sesuai dengan apa yang seharusnya untuk kita dapatkan dari syariat, thariqat, hakikat sampai kepada itu harus seperti apa? Rujukannya hanya satu saja. Setinggi apapun ilmu seseorang, ma'rifatnya, ilmu ketuhannya, kasab dan sebagainya, tetap ukurannya, standarnya itu, tolak ukurnya adalah Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah itulah kesempurnaan ma'rifat, hakikat, thariqat, dan syariat. Kalaulah Rasulullah itu kesempurnaan ma'rifat, hakikat, thariqat, dan syariat, maka tentu rujukannya itu adalah Rasulullah. Andai kata ada seseorang mengatakan dirinya adalah orang ma'rifat, orang kasab, lalu perbuatannya selalu melanggar hukum syariat, selalu menabrak hukum syariat, selalu berlawanan dan kontradiksi dengan syariat yang diajarkan Rasulullah, maka tinggalkan itu. Jadi Rasulullah itu acuannya. Oleh karena itu,
setinggi apapun ilmu yang kita pahami, tetap kita berpijak di atas ilmu syariat. Iya, Ustaz. Jangan sampai dia bertabrakan dengan ilmu syariat. Karena ilmu syariat itu adalah ilmu yang berbicara tentang hukum, dia akan menimbang di situ. Iya, Ustaz. Ya. Jadi kita mesti arif dan bijak untuk memahami dari setiap ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama ini. Makanya Ustaz selalu sampaikan kepada kita semua, mempelajari ilmu makrifat itu dalam pandangan Ustaz yang Ustaz ajarkan kepada jamaah itu, ada makrifat itu yang disebut makrifat rububiyah. Yang kedua, ada namanya makrifat ghaibiyah. Iya, Ustaz. Apa bedanya makrifat rububiyah dan makrifat ghaibiyah? Makrifat rububiyah itu adalah makrifat benar-benar kita ingin mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Jadi makrifat rububiyah itu bagaimana dia mengesahkan Allah sehingga tidak lagi terpandang alam dan dirinya ini yang berbuat, yang wujud, melainkan yang terpandang yang berbuat pada alam dan pada dirinya itu tiada lain nyatanya fiilnya Allah itu. Itu namanya makrifat rububiyah, ketuhanan. Karena Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang ada. Inilah yang selalu kita lazimkan, kita itikadkan dan kita jazamkan di dalam hati kita dengan melapaskan kalimah la ilaha illallah, la maujud illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Itu namanya ma'rifat rububiyah. Yang kedua ada namanya ma'rifat ghaibiyah. Ma'rifat ghaibiyah ini lebih condong ilmunya kepada khariqul adat, di luar nalar. Dia ingin mencari hal yang aneh-aneh. Orang tidak bisa berjalan di atas air, dia bisa berjalan di atas air. Iya, salah. Ya. Itu artinya ketika orang tidak bisa berjalan di atas air, dia bisa berjalan di atas air. Itu akan menjadi batu licin, batu penarung bagi dirinya yang membuat dia itu akan menjadi hijab. Sehingga ilmu ma'rifat yang dia cari selama ini bukanlah ingin menemui hakikat alam dan hakikat dirinya itu Allah, tapi dia mencari kepada suatu kesaktian-kesaktian khariqul adat. Tahan baco, tahan kebal dan lain sebagainya itu. Ini yang disebut namanya ma'rifat ghaibiyah, itu mencari hal yang aneh-aneh sehingga tak mampu dia memandang di balik kekuatan itu yang terjadi pada alam, terjadi pada dirinya itu sebenarnya adalah bentuk anugerah Allah kepada dirinya. Makanya anugerah Allah itu kepada dirinya bisa nanti akan menjadi tajrid bagi dirinya, istidraj bagi dirinya, azab, bisa juga akan menjadi namanya rahmat dan anugerah. Melihat seseorangnya daripada makomnya. Nabi misalnya. Nabi ada yang dibakar tak terbakar. Ya. Ya, Nabi Ibrahim. Ya, salah. Itu terjadinya itu karena ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu karena anugerah Allah, karena pemberian Allah. Ya, salah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahdin abada lakuntum minal khosirin. Kalau bukanlah karena karunia dan anugerah aku kepada dirimu, kalau bukan karena cinta dan kasih sayang aku kepada dirimu, maka kamu tetap berada dalam keadaan rugi. Yes, takkan bisa kita sholat dan beribadah. Takkan selamat kita daripada kobaran api yang akan membakar diri kita itu. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bisa selamat? Ya, Nabi Musa bisa selamat menyeberangi lautan sehingga lautan itu terbelah dua. Itu terjadinya karena anugerah dan rahmat Allah. Yes, itu disebabkan karena ilmu hikmah. Dalam bahasa tauhidnya, apabila suatu peristiwa terjadi di luar nalar, di luar rasio dan akal daripada setiap manusia, itulah yang disebut namanya mukjizat. Apabila terjadi kepada diri seorang nabi dan rasul, mukjizat namanya. Dan apabila terjadi kepada diri yang bukan nabi dan bukan rasul, ya, kepada seorang wali kekasih Allah, juga tidak terbakar ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, nggak terbakar dia. Ya, salah. Itu disebut namanya dengan karomah. Ya,
Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia tidak terbakar. Itu yang disebut namanya karomah kepada seorang wali. Apabila dia bukan wali, bukan nabi dan rasul, tapi tidak terbakar juga dia, itu yang disebut namanya dengan mauna. Lebih banyak ke amal solehnya, lebih banyak ibadah dan ketaatannya, lebih banyak istighfarnya dibanding kesalahan dan khilafnya. Dan apabila terjadi bukan nabi dan bukan rasul, bukan seorang wali, bukan pula sebagai seorang mukmin yang soleh, yang taat beribadah, ya, maka itulah disebut namanya dengan sihir. Ya, sihir itu sudah masuk unsur namanya jin, syaitan dan lain sebagainya itu. Semuanya adalah bentuk-bentuk khariqulil adat. Maka inilah yang sebenarnya yang disebut ma'rifat ghaibiyah. Jadi dia lebih condong kepada khariqulil adat di luar nalar logika, hal yang mencari yang aneh-aneh. Jadi Ustaz, ma'rifat ghaibiyah ini apakah disebut juga dengan istidrak, Ustaz? Karena di sini dia apakah dia mengenal Tuhan atau tidak? Karena di sini kan dia diberikan oleh anugerah untuk mengenal ghaibiyah gitu, Ustaz. Apakah sama dengan istidrak ma'rifat ghaibiyah ini, Ustaz? Oh ya. Ma'rifat ghaibiyah ini sebenarnya kita mesti melihat ranahnya dulu, kapasitasnya sebagai apa. Iya, Ustaz. Ya, kalaulah kapasitasnya sebagai seorang rasul dan nabi, maka itu akan terjadi namanya mukjizat. Mukjizat itu terjadi karena ilmu hikmah itu terjadi berlaku karena anugerah dan kasih sayangnya Allah. Iya, Ustaz. Jadi dalam bahasanya begini, kalaulah seorang nabi dan rasul, seorang wali-wali Allah, dia berdakwah benar-benar untuk memperkenalkan diri Allah kepada umat ini, ya, maka di situ Allah memasang badan kepada hambanya. Apa bahasa Allah itu dalam bahasa Ustaz memasang badan itu? Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau tolong Allah, maksudnya siapa yang mau memperkenalkan Allah kepada hamba Allah yang belum mengenal akan dirinya, Allah pasti akan bantu dia. Allah mudahkan lisan kita untuk berbicara. Allah mantapkan hati kita untuk selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayahnya. Wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Aku mantapkan jazam dan niatnya untuk selalu istiqomah dia menyampaikan kebenaran itu. Jadi kalau Allah yang menyuruh kita untuk berdakwah, memperkenalkan dirinya kepada umatnya, kepada hambanya, maka masalah keselamatan kita jangan dipikirkan, jangan dirisaukan. Allah dah sudah. Kalau aku yang perintahkan kamu, keselamatan kamu itu di tangan aku, kata Allah. Jadi kita di situ bersifat sami'na wa ata'na. Makanya Nabi dan Rasul mana ada punya ilmu. Mana ada punya ilmu? Dia hanya bersifat sami'na wa ata'na. Kalau dikatakan ilmu, ilmunya ilmu sami'na wa ata'na, ilmu pasrah saja. Pasrah aja, Ustaz. Ya, ilmu patuh tuh. Makanya dikatakan inna auliya Allah minal mutakin. Sesungguhnya wali-waliku, para nabi dan para rasul, para kekasihku, semuanya itu adalah orang-orang yang patuh, orang yang penurut, hati dan jiwanya telah diserahkannya kepada Allah zahir dan batin itu sebenarnya. Jadi orang yang belajar ilmu ma'rifat rububiyah, maka itu akan mengikut. Karomah-karomah itu akan terjadi pada dirinya. Kalau Nabi, mukjizat itu akan berlaku bagi dirinya. Kalau wali itu karomah namanya, Ustaz, ya. Makanya tidak bisa diulang-ulang dia berkali-kali. Dia pada saat seperti itu berlakulah itu. Berlaku itu, Ustaz. Ustaz. Tapi orang yang mencari ma'rifat rububiyah, dia akan mengikuti namanya ma'rifat rububiyah itu. Akan terjadi namanya khariqulil adat. Nah, sebaliknya, orang yang mencari ma'rifat ghaibiyah, maka ma'rifat rububiyah itu tidak akan pernah menempel kepada dirinya, nggak pernah ikut. Sama bahasa Ustadz gini, Pak Sodikin, Pak Jul. Kalaulah Pak Jul dengan Pak Sodikin beli sapi, insya Allah pasti talinya dapat tuh. Tapi kalau Pak Jul dengan Pak Sodikin beli tali, sapinya nggak kedapat tuh dah. Maknanya apa? Siapa yang kejar akhirat, dunia ikut tuh. Siapa yang kejar dunia, akhirat akan luput.
Kuncinya di atas lagi, siapa yang dapatkan Allah, ya, maka dunia ikut, akhirat juga ikut. Ya, Ustaz. Nah, ada juga batu licin nanti di atas, paling atas sekali. Batu licinnya di mana? Siapa yang dapatkan Allah, tujuannya untuk dunia dan akhirat, Ya. maka dunia akhirat itulah yang menjadi Tuhannya. Dunia akhirat itulah yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah perantara, wasilah saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Jadi bukan Allah yang jadi tujuannya, Ya. dunia dan akhirat. Dunia dan Makanya dalam kita berdakwah, dalam kita beribadah, dalam kita melakukan ubudiyah, hanya Allah sajalah di situ. Ya, Nyatakan saja Allah, la ilaha illallah. Aku sholat untuk menyatakan Allah. Aku beribadah untuk menyatakan Allah. Itulah bukti sebagai bentuk keimanan dan kepatuhan aku kepada Allah itu. Ya, Ustaz. Itu rahasianya. Jadi Ustaz, setelah kita belajar tiga ilmu ini, Ustaz, syariat, tarekat, hakikat, sempurna di makrifat, Ustaz. Ya. Jadi makrifat itu sendiri itu kan untuk mengenal Allah, Ustaz. Iya, wasilah Ya, mengenal Allah. Wasilah mengenal Allah. Jadi Allah itu sendiri yang mana sebenarnya, Ustaz? Allah itu sendiri yang mana sebenarnya, Ustaz? Iya. Setelah kita kepada makrifat, ya, maka kita usul kepada Allah. Usul kepada Jadi Allah, bahasanya gini tadi. Syariat wasilah untuk sampai kepada tarekat. Ya. Tarekat ini wasilah untuk sampai kepada hakikat. Hakikat wasilah untuk sampai kepada makrifat. Makrifat inilah wasilah untuk sampai kita kepada Allah. Kalau udah sampai kepada Allah, ya, tidak ada lagi bahasa makrifat. Ya. Tidak ada lagi bahasa hakikat. Ya. Tidak ada lagi bahasa tarekat dan tidak ada lagi bahasa syariat. Ya. Ini bukan berarti kita meninggalkan syariat. Ya. Ini bukan berarti meninggalkan tarekat. Ini bukan berarti meninggalkan hakikat. Hakikat, ya. Nah, tetap dia bersyariat, tetap dia bertarekat, tetap dia berhakikat, ya, tetap dia bermakrifat. Namun yang bermakrifat, berhakikat, bertarekat dan bersyariat hanyalah Allah semata-mata. Ya. Maka Allah itulah sebenarnya kesempurnaan makrifat, Allah itulah kesempurnaan hakikat, tarekat dan syariat. Nah, sekarang mana yang Allah itu? Ya, Nah, Allah itu adalah nama bagi dirinya. Nah, makanya Allah menjelaskan, innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini bernama Allah. Jadi Allah sendirilah yang menamai dirinya dengan Allah. Itu maksudnya nama Allah itu bukanlah nama yang dihantarkan oleh makhluk. Nama yang diantarkan di luar daripada dirinya. Tapi nama Allah itu nama yang Allah beri terhadap dirinya sendiri. Dia yang memproklamirkan, dia yang menyatakan, mengumumkan, mengkhabarkan innani anallah. Aku ini bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan adalah aku. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan itu yang bernama Allah? Nah, lihat. Tuhan yang bernama Allah itu, ya, itulah sebenarnya yang wujud. Ya, wujud itu yang lebih dahulu ada sebelum adanya hayat. Wujud dulu yang ada. Wujud lebih dahulu ada sebelum adanya hayat. Tidak mungkin ada hidup kalau tidak ada dirinya. Ya. Maka yang wujud itu adalah dirinya. Ya, maka disitulah dijelaskan Allah itu wajibal wujud. Wajib ada. Adanya Allah itu ada dengan sendirinya. Bukan diadakan lalu dia ada. Dia ada bukan karena adanya alam, dia ada bukan karena adanya diri kita, dia ada bukan karena adanya sesuatu. Karena Allah itu ada tidak pernah karena adanya alam, diri kita dan sesuatu. Dia ada dengan sendirinya. Qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi. Itu wujud dulu. Setelah wujud, maka siapa yang wujud itu? Yang wujud itu yang katakan hayat bersifat hayat. Baru dia hidup di situ. Wujud baru hidup. Ya, saudara. Nah, maka yang wujud itu adalah si hayat.
Ada hidup dia, baru sama, baru basar, baru kalam, baru ilmu, baru kudrat. Begitu sebenarnya pemahamannya tadi itu. Lalu kalau dia itu adalah wujud, lalu bagaimana wujudnya yang sebenarnya? Ya, wujudnya itu adalah mutlak. Kenapa dikatakan wujudnya mutlak? Karena dia adalah ahad satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa aku ini Allah adalah ahad. Ahad itu adalah esa, tunggal, tiada berbelang. Ya, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, dialah yang mutlak semata-mata. Kalau dia yang mutlak semata-mata, itu tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, berarti ada dua wujud di situ. Ada dua Allah di situ. Sedangkan dia cuma yang wujud ada. Kalau ada pula namanya makhluk, ada pula namanya hamba, ada pula namanya manusia, di luar daripada dirinya, sudah banyak Tuhan di situ, darah. Itu yang katakan syirik. Jadi mengesahkan Allah itu benar-benar jangan sampai ada diri yang lain, jangan sampai ada wujud yang lain, jangan sampai ada rupa yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada rupa yang lain, wujud yang lain, diri yang lain selain daripada dirinya, itu yang dikatakan syirik. Berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Oh, berarti mutlak itu memang hanya dia semata, Ustaz ya. Dia murni semata. Itu, Ustaz ya. Hanya dia semata, Ustaz ya. Dia semata. Makanya disinilah orang-orang arifin menjelaskan tentang bagaimana proses kita ya memfanahkan ya segala yang ada ini dalam pandangan hati kita ini. Makanya dijelaskan oleh orang-orang arifin, hapuskan sekalian alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Ketika itu nyatakanlah Allah lah yang wujud semata-mata pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Itu artinya bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah kenyataan daripada wujud dirinya. Karena dia cuma yang ada. Nah, kalau dia cuma satu-satunya yang ada pada sekalian yang wujud, dan sekalian yang wujud, itulah nyatanya akan dirinya yang esa, yang ahad, dan yang tunggal itu, maka jangan disanding-sandingkan Allah, jangan diserupa-serupakan Allah, jangan dimisal-misalkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau kita masih membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, berarti hati dan pikiran kita masih memandang ada dua Tuhan di situ, ada dua wujud di situ, bahkan ada banyak wujud. Ya, kalaulah Allah cuma satu-satunya, apakah mungkin Allah satu-satunya itu disandingkan dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Sesuatu tidak pernah ada. Ya, lalu kenapa pula Allah disandingkan dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Iya, salah. Nah, kalau ada sesuatu, pahamilah sesuatu itu, itulah nyatanya akan wujud Allah yang tunggal semata-mata itu. Iya, salah. Oh, dikatakan Allah itu laisa. Benar, Allah itu laisa. Dia tidak sama seperti tidak pernah sama. Ya. Ya, walaupun Allah itu laisa, tidak berbentuk dan tidak berupa, tapi pahamilah karena dia cuma satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa itulah kenyataan nyatanya akan diri dan rupanya. Jadi kalaulah kita ada sampai kepada makna ahad, makna muwahhid, makna manunggaling, ya, maka di situ Nabi katakan, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah yang ahad, tunggal, esa, dia segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya, maka keluarlah lidah itu. Jadi, makrifat itu bukanlah pada lisan, bukanlah pada ucapan dan kata-kata. Makrifat itu pada diam. Diam yang bagaimana? Diam di dalam paham, paham di dalam kesadaran, sadarlah di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan tadi. Jadi nggak bisa lagi diuraikan, nggak bisa lagi dijelaskan. Sebab kalau diuraikan kita sudah paham, diuraikan juga makin tak paham lagi. Ya. Sekarang kita berada di majelis. Ya. Disebut juga yang mana yang majelis itu.
Iya, Ustaz. Nah, maka nanti tertunjuk meja, Meja, kursi, karpet, dinding, dan tiang. Iya, Ustaz. Kalau ingin tahu juga kita namanya majelis, keluar kita dari majelis ini, Lihatlah baru nampak majelis, majelis. Iya. Itu maknanya. Kalau kita sudah paham namanya majelis, jangan diuraikan, jangan dijelaskan. Cukup dipandang, dipahami, dan disadari saja. Lihat saja lagi. Kalau kita ingin tahu Allah, keluarlah kita dari diri kita. Keluar kita dari keakuan kita. Itulah yang dikatakan, orang dah keluar dari keakuan dirinya, itulah yang disebut namanya orang yang telah mati. Artinya kita lenyapkan diri kita nih, Ustaz. Fanakalah diri kita nih, Ustaz. Seperti itu, Ustaz ya. Sehingga baru kita mampu melihat Allah itu. Gitu, Ustaz ya. Itulah pesan Nabi. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah tuh. Walaupun Allah tuh wujud, Iya, Ustaz. ya, nyata, terang dan jelas, nggak bisa kamu melihatnya. Hatta tamutu, sehingga kamu mati. Itu maknanya, keluar kamu dari dirimu, keluar kamu dari keakuan dirimu, sadari sesadar-sadarnya bahwa kamu tidak pernah ada sejak dahulunya, sekarang maupun yang akan datang. Jadi tidak adanya kita ini bukan sekarangnya tidak ada. Dari sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang kita nggak pernah ada. Yang ada dari sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang hanya Allah semata-mata. Ini yang mesti dipahami. Jadi rumusan dibuat oleh para ulama kasab itu yang disebut dengan suhudul wahdah fil kasroh, suhudul kasroh fil wahdah, suhul wahdah fil wahdah. Ya, pandang yang satu tanpa yang banyak, pandang yang banyak tanpa yang satu, pandang yang satu tanpa yang satu. Jadi memandang itu tetap kepada yang satu. Sehingganya apa kata Allah? Walillail masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fasama wajhullah. Ya. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, disitulah nyatanya wajah aku. Karena aku sudah meliputi segala sesuatu. Jadi bahasa meliputi itu apakah untuk kita sampai kepada Allah atau untuk menyatakan bahwa hanya Allah semata yang ada, Ustaz? Bahasa meliputi ini, Ustaz. Untuk menyatakan bahwa dia cuma satu-satunya yang ada. Makanya dia menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah aku sudah meliputi segala sesuatu. Iya, Bahwa tidak ada segala sesuatu yang tidak ada nyatanya Allah di situ. Bahkan yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Oh, itu dasar yang menjadi sesuatu, Ustaz. Iya. Nah, jadi itu bahasa syariat sebenarnya. Iya, Ustaz. Nah, bahasa hakikatnya mana yang dikatakan sesuatu, mana yang dikatakan alam, mana yang dikatakan makhluk, mana yang dikatakan hamba. Yang dikatakan hamba, makhluk, alam, dan sesuatu itu adalah Muhammad. Nah, kalaulah alam, hamba, sesuatu, makhluk itu adalah Muhammad, jangan berhenti pada Muhammad itu. Pahamilah siapa Muhammad itu. Muhammad itu adalah wujud Allah. Muhammad itu adalah zahirnya Allah. Muhammad itu kenyataan Allah. Iya, Ustaz. Makanya Allah dengan Muhammad jangan dipisah ceraikan. Muhammad dengan Allah jangan dipisah ceraikan. Satu dia itu. Jadi kalau dibahasakan Allah dengan Muhammad, Muhammad itu adalah tubuhku, Allah itu adalah ruhnya. Muhammad itu adalah zahirnya, Allah itu adalah batinnya. Itu mamanya. Muhammad itu adalah sifatnya, Allah itu adalah zatnya. Nah, Muhammad itu adalah kelakuannya, Allah itu adalah dirinya. Satu tuh. Allah itu namaku, Muhammad itu wujud daripada diriku. Isa itu. Jadi sejak dahulunya Allah dengan Muhammad ini nggak pernah dua. Penyebutannya aja dua, hakikatnya satu itu. Hakikatnya satu, Ustaz. Hakikatnya satu. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Lalu, Ustaz, kapan Allah itu bernama, itu bagaimana kita memahami, Ustaz? Ya. Kapan Allah bernama? Allah tuh bernama ketika dia sudah zahir, ketika dia sudah nyata, ketika dia sudah bertajalli, ketika dia telah memperkenalkan dirinya. Itulah bernama Allah. Iya, disitulah dia baru bernama Allah. Makanya
Di dalam hadis qudsi itu dikatakan Allah, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Ya. Aku adalah perbedaan yang tersembunyi. Ya. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajalikanlah sesuatu dari diriku. Aku zahirkan sesuatu dari diriku. Aku tampakkan sesuatu dari diriku. Bahasa syariatnya, aku ciptakan, aku jadikanlah sesuatu dari diriku sendiri. Nah, supaya yang aku jadikan itu, yang aku ciptakan itu dari diriku, supaya dia mampu mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Lalu mana yang ditajalikan, mana yang diciptakan dan dijadikan, supaya yang diciptakan dan dijadikan dari dirinya itu, dia bisa mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya. Itulah nur itu sebenarnya. Makanya ketika nur itu tercipta, nur itu dah zahir, disitulah Allah bertanya kepada tajalinya, kenal nggak tajalinya itu? Siapa sebenarnya aku ini? Maka disitulah Allah mengatakan, man ana wa man anta. Siapa diriku dan siapa dirimu. Arti saat itu terjadi dua diri itu Ustaz ya. Ya, Allah menguji. Ya. Benarkah tajali aku ini dia mengenal aku? Akulah sebenarnya yang nyata pada dirinya. Aku ini yang sebenarnya dirinya. Disinilah dia akan menzahirkan ilmu di situ. Maka nur itu duduknya di sifat. Sifat itulah disebut namanya ilmu. Maaf Ustadz, Ya. di dalam Ustadz menciptakan lagu itu ada bait yang berbunyi bahwa tidak ada yang mampu mengenal aku kecuali aku. Sementara kita itu diperintahkan untuk mengenal Allah. Hal ini caranya harus seperti apa? Iya, baik Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Bahkan itulah kalimat yang paling tepat dan yang paling benar. Bahwa tidak ada yang mampu untuk mengenal aku, melainkan aku. Itu maknanya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata. Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka dialah yang tahu tentang dirinya yang sebenar-benarnya. Di luar dirinya itu tidak pernah ada. Kalau ada di luar dirinya itu, itulah yang dikatakan namanya cermin untuk memandang dan melihat akan dirinya. Mana yang dikatakan cermin untuk memandang dan melihat dirinya, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itu adalah cermin untuk memandang dan melihat akan dirinya. Maka tadi Ustaz sampaikan, kata Allah, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa. Aku ini adalah perbedaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Ya. Karena aku ingin dikenal, wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ciptakanlah sesuatu. Sesuatu tadi itu adalah nur. Nur itu yang bernama Muhammad. Sekarang Muhammad itu sudah nyata pada alam dan Muhammad itu sudah sempurna pada manusia. Aku ciptakan manusia, gitu bahasa makrifatnya. Aku ciptakan manusia supaya manusia itu liya'rifani. Manusia itu mesti mampu dia mengenal aku, bahwa akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata yang menjadi rahasia dirinya. Jadi disitulah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib menjelaskan, araftu rabbi bi rabbi, aku ini kenal Allah, aku ini mampu mengenal Allah, itu bukan karena aku. Akan tetapi aku mampu mengenal Allah, itu karena Allah. Allah yang memberitahukannya kepada aku, setelah itu baru aku mampu mengenalkan Allah. Begitu juga Rasulullah mengutarakannya itu. Ya. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada aku, maka aku tidak akan pernah mengenal akan Allah. Aku tidak akan pernah yakin bahwa Allah itu adalah Rabbku.
tapi karena Allah yang menanamkan keyakinan itu kepada aku, dengan keyakinan itulah aku baru yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah Rabbku. Jadi secara ma'rifatnya tidak ada satupun yang mampu bisa mengenal Allah, melainkan Allah lah yang tahu, yang mampu dan mengerti akan dirinya sendiri. Makanya bagaimana supaya tajalli dirinya tadi yang disebut Muhammad itu insan, supaya Muhammad tadi, insan tadi mampu mengenal Allah, makanya Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada Muhammad atau kepada insan. Inilah yang Allah katakan, innani anallah. Ya, aku ini adalah Allah. Ya, la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan hanya aku. Itulah maknanya Allah menciptakan Muhammad itu, supaya Muhammad itu mampu mengenal Tuhannya, bahwa Tuhan itulah sebenarnya yang wujud dan nyata menjadi rahasia Muhammad itu sendiri. Jadi, hakikatnya tentu muncul sebuah pertanyaan. Ya. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalau kita ini la haula wala quwata illa billah, mengingatnya pun tidak pernah bisa kita. Ya? Mengenalnya pun nggak pernah bisa kita. Mencari dan menemuinya nggak pernah bisa. Nah, tapi kenapa kita bisa mengingat, bisa kita mengenal? Itu karena Allahnya. Allahnya yang memberi hidayah, Allahnya yang memberi petunjuk, Allahnya yang membukakan rahasia nur dirinya kepada orang yang dia pilih. Itu dasar ya. Nah, jadi orang yang dia pilih itulah sebenar-benarnya orang itu mampu mengenal akan Tuhannya. Jadi dia mengenal Tuhan, dia mengenal Allah itu karena Allah, bukan karena dirinya. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari, janganlah disandarkan diri kepada usaha dan kemampuan kita. Jangan disandarkan diri kepada ilmu kita, dan jangan pula disandarkan diri kepada ma'rifat kita. Kenapa demikian? Usaha kita, ikhtiar kita, ilmu kita, ma'rifat kita tidak akan pernah mampu ya menghantarkan diri kita itu untuk bisa wusul mengenal akan Allah. Nah, kalaulah diri kita, usaha kita, ilmu kita, dan makrifat kita tidak bisa menghantarkan kita ini wusul kepada Allah, itu maknanya sandarkanlah diri, usaha, ikhtiar, ilmu, dan makrifat kita itu hanya kepada Allah. Nah, inilah suatu penekanan Allah kepada kita ini. Apa kata Allah? Dalam sebuah hadis qudsi itu, siapa yang datang kepadaku membawa amal-amalnya, maka amalnya yang dia perbuat selama ini, itu akan aku hisab, kata Allah. Nah, jadi siapa yang datang menghadap kepadaku membawa amalnya, membawa ibadahnya, segudang amal, segudang ibadah, ingat kata Allah, seluruh amalmu itu akan aku hisab tuh. Nah, siapa yang datang kepada aku membawa ilmunya, maka ilmunya itu juga akan aku tanya. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga aku tanya, Tuhan, benarkah dia mengenal aku atau tidak? Tapi apa kata Allah sebaliknya? Siapa yang datang kepada aku, membawa diriku, maka tidak akan aku tanya. Tidak aku hisab, itu urusan dan hak aku itu, kata Allah. Nah, apakah bahasa Allah ini memberikan suatu statement kepada kita, supaya kita tidak beramal, supaya kita tidak beribadah, supaya kita tidak bermarifat? Nah, bukan seperti itu maknanya. Tetap kita ini berilmu, tetap kita ini beramal, tetap kita ini beribadah, tetap kita bermakrifat. Akan tetapi, setelah kita ini berilmu, beribadah, bermakrifat, jangan sandarkan diri kita kepada ilmu, kepada amal dan makrifat. Tapi sandarkanlah diri, ilmu, makrifat, dan amal kita itu hanya kepada Allah. Itulah rahasianya. Jadi secara makna ma'rifatnya tidak ada satupun yang mampu mengenal Allah melainkan Allah itu sendiri. Ya.
Ya. Jadi Ustaz ada tadi beberapa kali menyampaikan aku perbedaan tersembunyi. Kemudian innani Allah, aku ini Allah. Yang saya tanyakan Ustaz, kapan Allah itu menyatakan dirinya aku, kapan menyatakan Allah itu sendiri Ustaz? Karena ini ada akunya Ustaz. Ya. Allah itu nama daripada dirinya. Allah itu nama daripada dirinya. Ya. Allah itu nama daripada dirinya. Dirinya itu lain katakan statusnya, pangkat dan derajatnya, itu yang katakan Rabbul Alamin, Rob Ya, atau Rabbul Izzati. Jadi Rabbul Alamin atau Rabbul Izzati itu dia beraku-aku dengan dirinya sendiri. Beraku-aku dengan diri sendiri. Makanya dia mengatakan, aku inilah yang bernama Allah. Status diriku, derajat diriku, pangkat diriku adalah sebagai Tuhan atau Rabbul Izzati. Sekarang, kalau kita bicara tentang aku ini adalah Tuhan, namaku Allah. Ya. Mana yang diri aku itu? Ya, Yang diri aku itu tuh diri yang kosong itu sebenarnya. Yang kosong itulah yang Rob. Namun kalau Ustadz katakan yang kosong itu yang Rabbul Izzati, sebenarnya bukan yang kosong itu yang Rabbul Izzati. Yang kosong, yang sebenar kosong itu adalah di balik yang kosong itulah yang dikatakan kosong. Di balik kosong itu yang dikatakan kosong. Artinya tidak bisa terjangkau dengan akal pikir lagi, Ustaz. Makanya sampailah kalam kita ini, ya, akal pikir kita itu buntu. Tidak bisa lagi menganalisa, tidak lagi bisa mencerna, tidak lagi bisa memahaminya, sehingga lidah kita ini menjadi keluh. Berarti cukup diyakini dan diimani bahwa segala yang wujud itulah wujud dirinya. Maka pandang dan saksikan sajalah itu. Jangan disebut lagi. Jadi karena kita tidak mampu memahaminya, mencernanya dengan akal, fikir, logika, dan rasio dengan ucapan kata-kata, dinamailah dia itu dengan Allah. Artinya ketika dia menama dirinya, itulah dia bersifat begitu Ustaz ya? Iya, itulah bersifat di situ. Makanya dia bisa menceritakan akan dirinya Ustaz. Iya, dia mampu menceritakan dirinya ketika dia sudah bersifat. Ya, artinya bersifat tadi, dia ingin dikenal tuh udah bersifat tuh dah. Dia ingin mengetahui siapa aku ini. Kalau dalam bahasa kajinya diambil dengan rasa, kalau aku ini adalah Allah, ya, siapa hambaku? Ya, ya. Kalau aku ini hamba, siapa Allah? Dua wujudnya dia seperti Ustaz, begitu Ustaz. Begitulah dia ingin menzahirkan tentang dirinya, karena dia ingin bercerita. Kalau dia tidak bercerita dan ceritanya tidak dizahirkan, maka tidak ada namanya alam. Tidak ada namanya Nur Muhammad, hanya dia situ. Ya tidak adalah cerita dan sandiwara di situ. Tidak ada lagi namanya surga dan nerakanya, dia saja di situ. Makanya kehidupan yang kita lalui, ya awal sampai akhir, zahir dan batin ini sebenarnya cerita Allah sendiri. Kita mana punya cerita? Yang punya cerita Allah. Maka Allah lah yang menjalankan ceritanya sendiri. Dalam bentuk, rupa, wujud yang berbeda. Ada namanya malaikat, ada namanya iblis, ada namanya manusia. Ya? Ada namanya jin, ada namanya makhluk. Yang disebut namanya tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka kita mesti mampu memandang tajali-tajali Allah, ya, yang berganti bentuk dan rupa dengan nama yang berbeda-beda. Tetap Allah juga kita pandang di situ. Tetap Allah juga yang dipandang di situ. Itu yang namanya cerita dan sandiwaranya Allah. Nah, siapa yang tidak mampu memandang bentuk dan rupanya Allah dalam wujud yang lain, nama yang bermacam-macam, maka dialah orang yang tertipu. Tapi siapa yang sudah mampu mengenal aku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, mulai dari yang besar maupun kepada yang kecil dan yang halus, dia mampu, itu adalah kenyataan nyatanya diriku, ya. Maka di situ dia tidak akan pernah tertipu dengan aku, kata Allah. Jadi orang yang tertipu itu karena dia tidak mengenal akan Allah.
Allah yang wujud semata-mata pada segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda dan nama yang bermacam-macam. Iya, Ustaz. Jadi antara aku sama insan kamil mukamil itu sama rupanya nih, Ustaz ya. Iya, insan kamil mukamil itu udah zahirnya. Insan zahirnya, Ustaz ya. Tapi hakikatnya sebenarnya adalah aku. Iya, aku. Aku yang Ahmad, aku yang Muhammad. Aku yang Adam, aku yang insan. Ahmad itu maknanya Allah Muhammad. Iya, Ustaz. Nah, Ahmad terpuji, Muhammad memuji. Maka dialah yang terpuji dan dia pula lah yang memuji. Jadi, maknanya dialah yang memuji dirinya sendiri ya. dengan dirinya sendiri. Jadi antara aku dan Ahmad itu kapan itu terjadi, Ustaz? Karena itu muncul lagi namanya Ahmad, Ustaz. Apakah itu dalam keadaan batin maka disebut dia Ahmad atau bagaimana, Ustaz? Iya, itu dalam keadaan batin di alam nazarnya masih di azalinya tuh. Di alam azalinya, di alam batin tuh. Di alam kekosongan itulah. Di alam kekosongan. Itu yang disebut namanya alam nazarullah. Sebelum dia menciptakan sesuatu, sebelum dia menjadikan sesuatu, sebelum dia menciptakan alam semesta ini, dia sudah berpikir di alam pikirnya sendiri. Ini yang disebut namanya alam nazarullah atau alam azali namanya. Nah, jadi coba dipelajari, dipahami lagi alam nazarullah itu, alam pikir Allah. Nah, ada namanya alam azali, ya. Ada namanya alam tanzizi muhaddas, ada namanya alam tanzizi muqaddar. Dari mana tiga alam ini asalnya? Nah, tiga alam ini asalnya dari alam Baitul Ma'mur, dari alam Rahfrob, dan dari alam Al-Mala'il A'la. Itu yang disebut namanya alam Tuhan. Itu yang katakan alam pikir Tuhan. Itu yang disebut namanya alam nazarullah. Kalau diterjemahkan alam nazarullah itu disebut namanya alam imajinasi Tuhan. Tuhan berimajinasi berarti. Iya. Jadi sebelum dia menciptakan, sebelum dia menjadikan, dia sudah berimajinasi. Itulah bahasa yang mudah dipahami. Dia sudah berpikir. Misalnya malam ini, malam ini kita akan melaksanakan suatu acara, akan menghadiri jamaah, mengundang masyarakat 100 orang. Kita sudah bernazar di dalam pikiran kita, sudah kita beride, sudah berimajinasi. Kalau kita akan mengundang orang, masyarakat 100 orang, berapa air minum kita sediakan? Berapa kilo nasi yang mesti kita tanak, kita masak? Itu sudah kita pikirkan, tapi dia belum zahir. Masih dalam imajinasi. Setelah mantap imajinasi kita, alam pikir kita, sekian banyaknya orang datang, sekian minuman, sekian nasi, sekian sambal, baru dizahirkan dia. Jadi apa yang dipikirkan itu betul-betul nyata dan zahir dilaksanakan. Begitulah Allah sebenarnya. Jadi sebelum Allah menciptakan sesuatu itu, dia sudah berpikir lebih dahulu. Kalau aku ciptakan sesuatu nanti dia ngaku Tuhan. Dia yang mengaku aku. Ya. Tapi kalau tidak aku ciptakan, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Allah. Tidak ada pula yang membesarkan yang memuji aku. Mau dia mengaku Tuhan atau tidak, ini adalah cerita dan sandiwara aku. Aku akan sempurnakan itu. Dizahirkan Allah. Rupanya terjadilah tuh. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Anta, anak-anak engkau ya engkau, aku ya aku. Rupanya apa yang dipikirkan Allah itu memang betul-betul terjadi. Dia membantah. Engkau ya engkau, aku ya aku. Tiga kali Allah bertanya, tiga kali pula dia menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, ini sebenarnya cerita Allah. Karena apa yang terjadi ini sudah dipikirkan Allah sebelumnya. Begitu memahaminya. Kemudian Ustaz, tadi Ustaz ada menyatakan bahwasanya itu ada tiga alam, Ustaz. Alam Rob, kemudian alam Al-Mali Allah, kemudian alam Baitul Ma'mur, Ustaz. Itu alam itu memang berada di alam azali atau memang sudah jauh sebelumnya sudah ada gitu, Ustaz? Iya, gini memahaminya itu. Rafrob, ya, Al-Mali Allah, Baitul Ma'mur. Itu
bukan disebut alam azali, nama itu alam nazarullah. Alam pikir Allah. Alam pikir Allah. Jadi alam pikir Allah itu 3 itu cuma. Nah, di atas itu al-mala'il a'la. Ya. Di bawah al-mala'il a'la itu raf-raf. Raf-raf, Di bawah ya. raf-raf itu namanya Baitul Ma'mur. Ya. Jadi dari mana turunnya ya alam azali itu? Nah, alam azali itu turun itu dari alam raf-raf. Oh, dari alam roh. Nah, yang kedua namanya alam suluhil qadim. Alam suluhil qadim itu turunnya dari mana? Itu dari alam al-mala'il a'la. Yang ketiga namanya alam tanzizi muqaddar atau tanzizi muhaddas, sama juga itu dari alam Baitul Ma'mur. Ketiga alam itu yang disebut namanya alam nazarullah atau alam pikir Allah. Ya, Belum ada sesuatu lagi. Ya, jadi ilmunya seluruh apa yang ada di muka bumi ini semuanya berasal dari 3 alam itu sebenarnya. Kita lihat benda, ya, emas, semuanya, bumi, gunung itu dari alam mana dia tuh? Itu adalah dari alam Baitul Ma'mur. Makanya kebendaan yang ada di muka bumi ini itu dari alam Baitul Ma'mur. Contohnya, Ustaz? Maksudnya, Ustaz? Inilah namanya dunia. Sesuatu inilah nama. gitu, Ustaz, ya? Iya. Nah, kemudian yang namanya hukum atau namanya ilmu, ya. Ilmu, ya, segala ilmu itu turunnya dari alam raf-raf, itu ilmu tuh. Apapun ilmu yang kita tuntut, apapun ilmu yang kita pelajari, ya, maka itu dari alam raf-raf. Sekarang apapun hukum yang kita pelajari, apapunlah nama hukumnya yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, Ya, itu berasal daripada alam al-mala'il a'la. Ya, Jadi kalau diurutkan dia, ilmu ya, yang mengatur hukum, hukum yang mengatur harta benda. Itu urutan yang sebenarnya. ilmu yang mengatur hukum, hukum yang mengatur harta benda. Kalau kita sekarang terbalik. Harta benda mengatur hukum, hukum yang mengatur ilmu. Nah, itu dia. Itu urutnya itu. Makanya mengingat, menimbang, memutuskan. Jadi di SK surat keputusan kita, Ya, jadi PPNS, itu mengingat, menimbang, memutuskan. Itu berasal daripada 3 alam tadi itu. Itu dia. Ya, Ustaz, ilmu. Mengingat itu di mana duduknya tuh? Itu di azali, Allah dalam kesendirian tuh. Nah, mana sedang mengingat, Ustaz, ya? Iya, mengingat. Ya, Ustaz. Kemudian menimbang. Menimbang itu duduknya pada suluhul qadim. Menimbang tuh. Baru memutuskan. Memutuskan itu di tanzizi qadim. Tanzizi qadim semua. Ada sempurna dia mengingat, menimbang, dan memutuskan apapun yang terjadi ini adalah cerita dan sandiwara aku. Barulah Allah menzahirkan alam ini, zahirlah di alam ini. Jadi Ustaz sudah menyampaikan setiap nama itu ada wujudnya. Jadi kita cerita tadi masalah alam tadi, Ustaz. Baitul Ma'mur, al-mala'il a'la, alam rab-rab. Zahirnya pada diri kita itu di mana letaknya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Jadi setiap nama ada wujudnya, setiap nama ada orangnya, setiap nama ada bendanya. Tak mungkin ada namanya kalau nggak ada bendanya. Baik, Ustaz. Ya, bendanya tetap ada namanya. Sekarang yang pertama adalah Baitul Ma'mur. Iya. Nah, kita bicara Baitul Ma'mur, yang mana bendanya pada diri kita? Iya, Ustaz. Baitul Ma'mur pada diri kita itu yang disebut namanya dengan insani. Insani itu, Ustaz, ya. Insani. Insani itu yang halusnya, yang kasarnya inilah yang disebut jasmani. Yang Baitul Ma'mur. Iya, insani itu yang halus, yang kasar nih jasmani. Jasmani. Makanya ada tubuh yang kasar, ada tubuh yang halus. Ada tubuh yang zahir, ada tubuh yang batin. Nah, itu mesti ingat bahasa tubuh. Ada tubuh kasar, lawannya halus. Ya. Ada tubuh zahir, lawannya tubuh Batin. batin. Itu mesti dipahami itu. Jadi Baitul Ma'mur itu insani, nyatanya ini yang tubuh jasmani. Ya. Baik, Ustaz. Kemudian namanya raf-raf. Nah, alam raf-raf itu pada kita ini mana dia? Apa namanya? Mana orangnya? Iya. Itu yang disebut namanya dengan ruhani.
Itu yang halusnya. Rohani. Ustaz. Ruhani yang kasarnya disebut namanya hati. Yang halus itu rohani. Iya, yang kasarnya disebut hati. Kolbi, Ustaz, ya. Hati. Iya, Ustaz, hati, ya. Itu namanya raf-raf. Rof-rof itu, Ustaz. Jadi itulah bahasa Allah itu, bahwa langit dan bumi ini ya tidak akan pernah bisa menanggung zatku, menghimpun diriku, menggapai diriku, menjangkau aku. Tak bisa dia menampung zat itu. Iya, Ustaz. Akan tetapi yang bisa menampung zatku itu adalah hati hambaku yang benar-benar rindu dan cinta kepada aku. Nah, dalam hadis yang lainnya, tingginya langit tidak akan pernah bisa menjangkau aku. Akan tetapi yang bisa menjangkau aku, hai Musa, adalah hati hambaku yang telah rindu dan cinta kepada aku. Makanya alam rob-rob itu adalah ruhani, zahirnya adalah hati. Yang halusnya ruhani, yang kasarnya adalah hati. Kemudian al-mala'il a'la. Al-mala'il a'la itu ya, yang halusnya disebut namanya nurani. Nurani, Ustaz, ya. Yang kasarnya disebut ruh. Ruh. Iya, ruh tuh yang kasarnya. Ruh ya, Yang halusnya itu namanya nurani. Itulah sempurna. Makanya insani, ruhani, nurani itu yang dikatakan namanya robbani. Kesempurnaannya itu bernama Robbani. Robbani. Makanya dikatakan alam robbani. Itulah dia tuh, alam Tuhan. Inilah di alam Tuhan. Ya, Iya, ini alam Tuhan. Iya, Ustaz Kiha tuh. iya, itulah dia, Ustaz, ya. Nah, kalau yang kasarnya disebut namanya sir atau rahasia. Rahasia Tuhan. Nah, karena diri kita ini disebut rahasia Tuhan atau rahasia Allah, maka disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah, al-insanu nafsi wa ana nafsahu, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Insan itu diriku dan akulah insan itu. Allah itu adalah diriku dan dirikulah wujud nyatanya Allah itu. Maka disebutlah wujudullah ini, ainullah. Baik, Ustaz, kami mengucapkan ribuan terima kasih, Ustaz, atas bincang-bincang tauhid yang telah kita laksanakan, Ustaz. Ya, sama-sama Pak Jo, Pak Sodikit. Mudah-mudahan bincang-bincang kita yang singkat ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya, sehingga kita benar-benar usul kepada Allah. Ya, Ustaz, amin, amin, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi bincang-bincang tauhid bersama guru kita Ustadz Iswardi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.